Buat teman-teman di sini pastinya udah nggak asing lagi sama yang namanya beberapa platform sosial media kayak nonton video atau untuk berbagi gambar, postingan, atau berbagi ilmu dan lain-lainnya. Nah, tapi akhir-akhir ini mungkin kisaran 4 tahunan ini aku lihat kebanyakan iklan-iklan yang ada di platform media sosial kebanyakan dari pinjaman online. Apalagi pinjaman online yang sangat-sangat menggebar-gebarkan iklannya tuh dan berada di berbagai macam aplikasi yang biasa kita gunakan. Baik itu cuma untuk nonton video, ngedit video, atau cuma scroll-scroll aja. Setidaknya dalam satu hari kita pasti akan melihat yang namanya iklan pinjaman online yang berada di berbagai platform sosial media. Menurut teman-teman semua, kenapa sekarang ini banyak banget iklan pinjaman online menjamur di berbagai platform sosial media? Kalau menurut aku sekarang ini karena ekonomi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga mereka para marketing atau pengiklan dari aplikasi ini tuh melihat ini adalah peluang besar mereka untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka melihat di mana banyaknya terjadi PHK, terus juga lapangan pekerjaan yang sulit, para pekerja yang banyak, bahkan jumlah pekerja di Indonesia itu sudah mencapai jutaan, sehingga para pebisnis yang menawarkan jasa pinjaman online ini melihat pasar yang cukup besar melalui masyarakat Indonesia sekarang ini. Apalagi sekarang banyak banget iklan-iklan pinjaman online yang menggebar-gebarkan bunga pinjaman kecil. Aku nggak tahu berapa besar bunganya itu, cuman di sini tuh mereka menjual dengan bunga pinjaman kecil gitu, bisa 0,0 sekian, tapi aku nggak tahu berapa gitu karena setiap pinjaman itu bunganya berbeda-beda. Namun di sini tetap mereka menyuarakan pinjaman kecil dan limit yang besar. Ya, salah satunya itu limit yang besar. Nah, kenapa banyak sekali platform-platform media yang mengiklankan situs-situs pinjaman online ini? Karena memang rakyat Indonesia kebanyakan sekarang ini tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media, apalagi untuk sekedar menonton video dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, di sini gimana sih caranya kita bijak dalam memahami sebuah iklan atau menerima sebuah iklan, terutama iklan pinjaman online. Nah, di sini aku bakal membahas secara kacamata Islam, di mana pinjaman yang berbunga tersebut itu termasuk ke dalam riba, dan riba itu hukumnya diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai seorang Islam, sebaiknya kita tidak atau sebisa mungkin menjauhi yang namanya pinjaman berbunga, baik itu pinjaman online ataupun pinjaman yang bisa diakses ke bank gitu ya. Pokoknya segala bentuk pinjaman yang memberikan bunga, karena hukumnya tuh diperangi Allah gitu. Kalau diperangi Allah berarti tidak terhitung dosa, tapi diperangi berarti Allah membenci orang yang meminjam dengan bunga. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin di sini ada yang tergiur atau mau coba-coba atau sudah terjerumus karena banyaknya iklan yang menawarkan bunga kecil, limit besar, sehingga menarik perhatian dan khilaf mencoba
Semoga bisa Allah mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dan untuk yang belum mencoba, untuk tidak dan jangan pernah dicoba. Karena sesungguhnya pinjaman online ataupun pinjaman yang berbunga tersebut bukanlah sebuah solusi. Karena sesungguhnya mereka itu bukan menawarkan solusi kepada kita, namun tapi menjadikan kita sebagai bisnis di mata mereka, di mata para pelaku penjual pinjaman online ini tuh mereka menjadikan kita sebagai ladang bisnis, bukan sebagai untuk membantu kita gitu. Jadi juga pinjaman online ataupun berbagai pinjaman yang mengandung bunga ini, mereka tuh bukan lembaga sosial yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Nah, untuk itu, masalah kita termasuk masalah keuangan yang kita alami, harusnya kita sendiri yang dapat menyelesaikannya. Dan tidak lupa juga diiringi dengan berdoa meminta dimudahkan dan dilapangkan dalam menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Nah, jadi teman-teman semua, sebisa mungkin untuk menjauhi pinjaman online, apalagi pinjaman online yang sangat-sangat mudah, karena hal itu akan berdampak sangat besar kepada diri kita sendiri, bahkan sampai keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Banyak sekali kasus-kasus pinjaman online yang tidak dapat bayar, bahkan sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesuai di berita. Dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Nah, diharapkan kepada teman-teman semua untuk tidak tergiur ataupun tertarik gitu untuk mencobanya. Apalagi buat teman-teman yang tidak punya penghasilan tetap, penghasilan yang tidak jelas selama per bulannya, maka diharapkan untuk tidak mencoba untuk mengambil pinjaman online ini karena hanya tergiur dengan bunga yang kecil dan limit yang besar. Karena mereka memang menawarkan itu sebagai bisnis mereka kepada kita, sehingga kita yang menjadi bahan bisnisnya, dan mereka juga sebenarnya tidak ingin membantu kita gitu. Mereka cuma ingin usahanya lancar, omsetnya besar. Mereka tidak tahu, terserah kita mau bagaimana, apa yang akan terjadi dengan kita gitu. Jadi kepada teman-teman semua, lebih bijak lagi dalam memahami iklan-iklan, terutama iklan pinjaman online, karena hal tersebut benar-benar sangat menarik. Apalagi orang-orang yang awam yang tidak mengerti kenapa pengiklan mengiklankan limit yang besar dan bunga yang kecil, ya karena mereka ingin menarik konsumen yang lebih besar, sehingga bisnis mereka menjadi besar dan untung mereka menjadi besar. Dan untuk kita yang tidak mengerti ini, ya kita akan kesulitan dan terjerat di dalamnya. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, semoga rezekinya berjalan lancar dan diberikan oleh Allah rezeki yang halal, dan dijauhkan dari yang namanya hal-hal buruk, terutama pinjaman online ini, karena memang dampaknya sangat buruk. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share. Ataupun ada yang ingin dibahas, bisa di komen. Atau ada kesalahan, kalian bisa tulis di komen. Terima kasih.